ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ya Habiballah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia kita rasanya hari ini karena di sela-sela mengerjakan rutinitas, melaksanakan puasa pada siang hari dan insya Allah malam nanti qiyam, salat tarawih. Namun kita masih menyempatkan diri untuk belajar, menimba ilmu. Ini merupakan salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu ketika bulan Ramadan tiba. Beliau tak henti-hentinya membaca Al-Quran wa yaqra'ul Quran wa yatadarasuna bainahum. Selain mereka membaca Al-Quran, mereka juga mempelajari isi dari Al-Quran tersebut. Apa yang kita bahas, apa yang kita kaji ini adalah isi dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran menginformasikan dan melalui juga hadis Nabi menginformasikan kepada umatnya, kepada kita bahwa ada kelompok-kelompok yang akan muncul di dunia ini di mana mereka mengatasnamakan Islam. Padahal mereka itu menyimpang atau keluar. Ada yang keluar dari agama Islam, ada pula yang sesatnya itu sesat yang dolalan ba'idah, sesat yang jauh. Namun alhamdulillah apapun kegiatan kita hari ini tidak mengurangi minat dan semangat untuk menimba ilmu ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, apalagi bacaan kita dan semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini tepatnya hari yang ke-13 ya. 13 ya bagi sebagian orang sudah hari 13 melaksanakan ibadah puasa. Ada pula yang sudah masuki hari yang ke-14. Apapun itu merupakan ijtihad dari para ulama dalam menentukan jatuhnya satu Ramadan. Nah, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dari kajian kelompok-kelompok Islam. Nah, sesungguhnya kelompok yang muncul di dalam rahim Islam ini sangatlah banyak. Dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi bahwasanya iftaraqatil ummati, bahwa umatku terpecah ila salasa wa sab'ina firqatan, sebanyak 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua mereka itu di neraka. Illa wahid, kecuali satu. Wahia al-jamaah. Yaitu kelompok-kelompok Ahlus Sunnah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari sekian kelompok aliran pemikiran atau pergerakan yang muncul ialah ada yang disebut dahulu Mu'tazilah, kelompok yang mendahulukan akal mereka daripada Al-Quran hadis. Ada pula kelompok namanya Khawarij. Mereka tidak menerima kepemimpinan Ali. Khawarij keluar. Ada pula kelompok namanya Syiah, yaitu kelompok yang menuhankan Ali. Ada pula kelompok namanya Salafiyah, yaitu kelompok yang begitu yang tidak toleran, yang mempermasalahkan perkara-perkara remeh-temeh dan yang bersifat furuk. Dan juga ada kelompok yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Dan yang terakhir ini kelompok yang disebut dengan Ahmadiyah dan Bahaiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu dan sering dengar dan mungkin pernah nonton televisi bahwa kelompok Ahmadiyah dan kelompok Bahaiyah sudah tersebar di negeri kita ini, negeri Indonesia. Nah, dari mana asalnya Ahmadiyah dan Bahaiyah ini, dan sesungguhnya siapa pendirinya, dan apa saja pokok keyakinan mereka?
Karena yang paling berbahaya dari suatu aliran pemikiran adalah pokok pemikiran. Karena berdasarkan pemikiran, berdasarkan keyakinan, disitulah setiap kelompok atau setiap orang itu melakukan apa yang mereka buat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sejarah singkat dari Ahmadiyah, Bapak Ibu. Ahmadiyah merupakan sebuah gerakan keagamaan. Disebut keagamaan karena mereka mengatasnamakan Islam, di mana kelompok Ahmadiyah ini lahir di India. Nah, jadi lahirnya bukan di Arab. Nah, biasanya kelompok-kelompok yang mengaku Islam ini itu kebanyakan lahirnya di Timur Tengah. Karena memang di Arab itu sangat subur sekali. Sangat subur pemikiran-pemikiran. Bahkan 1-2 orang saja yang mengaku aneh-aneh, yang mengaku yang ganjil-ganjil, maka ada saja pengikutnya. Dan itu semakin hari jumlah mereka semakin banyak. Dan itu sudah ada sejak wafatnya baginda Nabi. Hal itu disebabkan kelirunya dalam memahami nas-nas agama. Nah, kelompok Ahmadiyah ini muncul di India pada tahun 1889, tanggal 23 Maret. Siapa pendirinya? Nah, yang masyhur, yang terkenal, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Meninggal pada tahun 1907. Ahmadiyah dipelopori oleh Mirza Ghulam. Jadi nama Ahmadiyah itu diambil dari namanya sendiri. Kita mungkin pernah dengar atau mungkin sekedar mengulang, dulu ada namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu dipelopori oleh Wasal bin Atha. Kenapa Mu'tazilah dipelopori oleh Wasal bin Atha dan kenapa disebut Mu'tazilah? Karena Mu'tazilah maknanya menyendiri, meninggalkan majlis yang dibuat oleh Hasan Al-Basri. Nah, disebut Mu'tazilah. Syiah disebut Syiah karena kelompok, bermakna kelompok. Nah, sementara Ahmadiyah itu menyandarkan nama kelompok mereka kepada pendirinya, pelopornya, yaitu pada tahun 1835 sampai 1908. Pada bulan Maret tahun 1889 ketika usianya berumur 45 tahun. Jadi umur 45 tahun lah Mirza Ghulam Ahmad ini memproklamasikan atau memproklamirkan aliran Ahmadiyah di India. Mirza Ghulam Ahmad adalah keturunan keluarga bangsawan Mughal. Nah, Bapak Ibu, aslinya atau asalnya Mirza Ghulam Ahmad ini bukan orang awam, bukan orang biasa, tapi dia ini seorang yang keturunan dari bangsawan dan memiliki banyak pengetahuan. Nah, dengan pengetahuan itulah ya akhirnya dia mencetuskan suatu pemikiran yang disebut dengan Ahmadiyah. Nanti kita tengok nanti apa saja pemikiran-pemikirannya. Karena jika kita lihat dari pemikiran tersebut, tak mungkin rasanya orang yang tak berilmu yang mengaku sebagai nabi terakhir ini. Ya. Nah, jadi dia tuh jadi Mirza Ghulam Ahmad ini dari bangsawan Mughal, kemudian hijrah ke India dari Samarkand karena rezim Kaisar Barbar. Nah, Ghulam Ahmad mengaku telah mendapatkan ilham dari Allah yang membaiat 40 orang di India. Nah, suatu ketika Mirza ini bermimpi. Bahwa mimpinya itu Allah telah memberikan ilham kepadanya. Itu pepatah petitih, nasihat-nasihat berharga. Nah, dari mimpinya itu dia ungkapkan dan nyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Ada hal yang baru sekarang ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada seorang yang bernama Muhammad bin Qasim dari India juga. Muhammad bin Al-Qasim. Muhammad Qasim ini mengaku Imam Mahdi. Kenapa mengaku Imam Mahdi? Atau orang yang menganggap dia sebagai Imam Mahdi? Karena melalui mimpi-mimpinya. Dia bertemu dengan Nabi. Katanya juga bertemu dengan Allah dalam mimpinya.
Nah, akhirnya dengan mimpi-mimpi seperti itu, orang mengkultuskan bahkan dianggap sebagai Imam Mahdi. Nah, disinilah bahayanya mimpi bila tidak dikawal dengan ilmu pengetahuan yang benar. Nah, kemudian Ahmadiyah ini masuk ke Indonesia. Nah, karena sebelumnya Ahmadiyah berkembang di India, kemudian masuk ke Inggris, masuk ke Eropa, lalu kemudian tak cukup sampai di sana, akhirnya mencari pendukung, pengikut di negeri kita, negeri tercinta ini. Nah, Ahmadiyah masuk ke Indonesia melalui dua, yaitu Ahmadiyah Qadian. Nah, Qadian atau Qadian. Qadian, ya, dia dari bahasa Arab Qadi, yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang wajib ditaati. Nah, jadi ibarat ada dua pintu masuk ke Indonesia, Ahmadiyah Qadian. Nah, itu namanya. Makanya kita sering dengar Qadianiyah atau Ahmadiyah Qadian. Dan mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Nah, dialah yang akan kemudian taati segala perintahnya dan sebagai Imam Mahdi. Nah, dan yang kedua Ahmadiyah Lahore. Jadi namanya itu diubah-ubah mereka. Yang menganggap Mirza Ghulam sebagai mujaddid, pembaharu, juga sebagai Imam Mahdi. Intinya adalah menganggap sebagai Imam Mahdi. Nah, nih Bapak Ibu lihat, silakan lihat fotonya. Ini yang sebelah kanan itu foto dengan pengikut-pengikut mereka. Kita tengok serbannya begitu besar, kemudian jenggotnya. Jadi berpotensi untuk mengaku sebagai seorang nabi. Jadi, oke, baik. Mungkin kalau nampak tetangga mirip orang ini, jangan anggap dia nabi ya, Bapak Ibu. Ini sekedar ilustrasi saja. Supaya kita tahu siapa sih Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi ini. Ini dia fotonya. Kalau ada di antara jamaah kita yang mirip, bukan berarti pengikut dia. Nah, Mirza Ghulam Ahmad ini punya kitab. Punya kitab namanya Kitab Tazkirah. Jadi kitab Tazkirah inilah yang menjadi pegangan pokok mereka. Apa-apa yang diperintahkan dalam kitab Tazkirah ini, mereka jalankan. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Dream, vision, and verbal revelation. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, the promised Messiah and Mahdi, peace be upon him. Nah, jadi mereka juga meyakini Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai Al-Masih Al-Mau'ud. Jadi orang yang dijanjikan. Yang dijanjikan di sini maknanya Imam Mahdi. Mesiah itu artinya Mahdi. Promas Mesiah. Promas Mesiah ini bukan Mahdi. Masihi. Dan Mahdi. Peace be upon him. Radhiyallahu anhum, kata mereka. Nah, inilah kitab suci mereka. Yang sebelah kiri itu adalah terjemahan bahasa Inggris. English rendering of the dream, vision and verbal revelation for Jesus to Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the promise Messiah and Mahdi, on whom be peace. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Kemudian, nah, ini singkat saja ya. Nah, akidahnya ini yang penting kita ketahui. Sehingga Ahmadiyah ini dinyatakan sesat oleh MUI kita atau oleh ormas Islam Indonesia ini atau dunia. Karena dari akidah inilah kita mengukur orang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan, sesat atau tidak sesat. Barometernya dari akidah ini. Karena akidah artinya dulu adalah ikatan hati manusia dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi dengan bentuk kenabian yang baru. Artinya Mirza ini mengaku sebagai nabi. Nabi artinya pemberi kabar. Nabi'hum an ibadi, kata Allah. Berikanlah kabar kepada mereka tentang hamba-hambaku. Nah, jadi mereka menganggap, ya, kelompok Ahmadiyah ini menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Nah, namun tetap membawa syariat Nabi Muhammad. Jadi dia mengaku nabi, tapi masih mengaku Muhammad sebagai nabi mereka juga. Nah, di sini terjadi kontradiktif. Kenapa terjadi kontradiktif?
Karena ya, Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Lalu mengapa ada orang mengaku Nabi? Nah, disinilah kekeliruan Mirza Ghulam Ahmad atau pengikutnya yang mengangkat beliau sebagai Nabi. Kemudian Masih Al-Mau'ud hadir di muka bumi yang berwujud Mirza Ghulam Ahmad. Masih Al-Mau'ud itu adalah Imam Mahdi. Nah, kata beliau, kata mereka pengikut Ahmadiyah ini, inilah Mirza Ghulam Ahmad sebagai representasi dari Imam Mahdi tersebut. Kemudian yang ketiga, sepeninggal Khalifah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Khalifah diteruskan oleh Hazrat Al-Hajj Al-Hafiz Hakim Nuruddin sebagai Khalifatu Masih Al-Awwal. Nah, maknanya kekhalifahan, kepemimpinan hanya pada mereka-mereka saja. Meninggallah Mirza Ghulam Ahmad, digantikan oleh Hazrat Hajj Al-Hafiz, digantikan oleh penerusnya, dan terus sampai ada. Nah, inilah menjadi keyakinan mereka, dan khalifah, ya khalifahan di akhir zaman nanti itu dipegang oleh kelompok Ahmadiyah ini. Kelompok yang lain tidak dapat memegangnya. Nah, inilah penyebab mengapa MUI kita atau Menteri Agama kita, ya, atau pernah kita baca fatwa bahwa Ahmadiyah itu sesat dan mesti bertobat. Ya. Mesti bertobat. Baik. Nah. Terus berikutnya, sejarah singkat Bahaiyah. Nah, Bahaiyah, Baha itu artinya kebanggaan. Bahaullah, kebanggaan Allah. Nah, Baha ini dipelopori oleh seorang yang bernama Sayyid. Nah, biasanya Sayyid ini gelar dari orang-orang Iran, Bapak Ibu. Ya, Sayyid, ya, Sayyid yang ini itu bergelar dari Iran. Karena orang-orang Iran itu mengaku Ahlul Bait. Karena biasanya Ahlul Bait pengikut Nabi itu atau keturunan Nabi itu digelari Sayyid atau Habib. Nah, mereka orang-orang Iran mengaku keturunan dari Ahlul Bait. Maka Ali Muhammad ini bergelar dengan Sayyid. Sayyid Ali Muhammad atau yang lebih dikenal dengan Bab. Nah, Bab itu artinya pintu. Babun, pintu. Kenapa Ali Muhammad ini disebut sebagai pintu? Karena pintu bagi mereka adalah tempat masuk. Nah, pintu itu maknanya tempat masuk. Tempat masuk untuk mengenal Allah. Tak dapat seseorang mengenal Allah apabila tidak melalui pintu. Siapa pintunya? Nah, itulah Ali Muhammad. Jadi kalau Bapak Ibu ikut ustadz yang lain, itu tak belum masuk ke pintu, itu baru masuk ventilasi aja. Masuk jendela baru. Nah, pintu itu siapa? Itulah Ali Muhammad tadi. Yang disebut dengan Ali Muhammad Al-Bahaiyah. Nah, dia dilahirkan pada tanggal 20, 18, 19, 19, 90 di Siraj, Iran. Nah, sebenarnya aliran-aliran ini Ahmadiyah dan Bahaiyah itu lahir hampir bersamaan. Hanya saja yang satu di daerah Mughal, India, yang satu di Persia, Iran. Nah, dua-duanya itu hampir bersamaan lahirnya. Yang membedakan tanggal dan tahun dan orangnya. Tempat dan orangnya saja. Nah, agama Bahai disebut agama karena nanti Bahaiyah ini menyimpangnya jauh lebih dahsyat dibanding Ahmadiyah. Ahmadiyah baru mengaku sebagai nabi dan mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya juga. Kitab sucinya ditambah at-tazkirah. Mereka juga baca Al-Quran tapi juga baca tazkirah. Dan mereka menjalankan apa yang di Al-Quran dan juga menjalankan sepenuhnya apa yang kitab tazkirah. Nah, sementara di Bahai ini itu ya bernama Bahaullah. Bahaullah. Jadi disebut mereka itu Bahaullah. Awal abad ke-21, jumlah penganut Bahai mencapai 6 juta orang yang berdiam lebih dari 20 negara di seluruh dunia. Artinya Bapak Ibu, agama Bahai ini tersebar semakin cepat. Nah, pertanyaan kita, kenapa aliran sesat itu cepat bersebarnya? Aliran-aliran sempalan itu menyebar secara masif. Karena orang senang dengan ajarannya. Tidak ada perintah sholat, tidak ada bayar zakat, boleh berbuat sesukanya. Maka
tabiat hewani manusia itu menyukai hal demikian. Padahal tabiat rohani kita itu diperintahkan untuk meninggalkan yang muharramat, yang hal-hal yang haram, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita di Indonesia ini buat saja yang aneh-aneh, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada ini, pasti banyak yang ikuti. Karena orang tak mau beribadah itu. Capek lah, inilah, itulah. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ya Ustadz cepat berkembangnya aliran-aliran sesat ini? Dulu ada namanya Lia Eden. Sekarang sudah tobat. Lia Eden mengaku malaikat Jibril, anaknya malaikat Israel. Semua mengaku malaikat. Ada pengikutnya? Banyak juga pengikutnya. Kalau di Arab, di Persia itu juga ada namanya aliran Siraj. Darus itu dibuat oleh orang Yahudi. Dan juga banyak pengikutnya. Kelompok Darus. Tapi tak sebesar Bahaiyah dan Ahmadiyah. Dan cepat diredam. Karena mendapat perlawanan keras dari masyarakat. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini fotonya. Sebelah kiri, Ali Muhammad. Ali Muhammad. Abdul Baha. Jadi orangnya satu, namanya dua. Ini kan sama orangnya itu. Nah, ini saya kutip dari foto ini, saya ambil dari hasil karya ilmiah seorang mahasiswa. Inilah fotonya. Pernah jumpa nggak kita Bapak Ibu? Oke, baik. Kitab suci mereka. Jadi menariknya, pendiri-pendiri kelompok aliran sesat itu, mereka itu bukan orang bodoh Bapak Ibu. Orang-orang pintar, orang cerdas. Kenapa kita sebut orang cerdas? Karena tak mungkin orang bisa menulis buku. Ya, tak mungkin orang bodoh, orang tak berilmu bisa menulis buku. Nah, ini dia bisa menulis buku. Dan bahkan pengikut-pengikutnya itu juga orang-orang, ya sebagiannya yang apa istilahnya itu, yang mendesain dari aliran ini, orang-orang pintar juga. Pengikutnya baru orang-orang yang bodoh. Lisanu qadrati fi jabarud ismati mukhataban lil bariyati an a'milu khududi hubban li jamali tuba li habibi wajada an arfal mahbub min hadil kalimah. Nah, ini menceritakan tentang keagungan Allah, qudrati fi jabarut, lisanu qudrati. Jadi dia memuji lidahnya, qudrati, qudrat saya dalam jabarut, wa ismati, dan keagungan saya, mukhatiban lil bariyati, yaitu membicarakan semua yang ada di alam semesta ini. An a'milu hududi, agar mereka tahu batas-batasanku, hubban li jamali, mencintai keindahanku, kegantenganku, ketampananku. Tuba li habibi wujida arfal mahbub, bahagialah kekasih orang yang mengetahui yang dikasihinya, min hadhil kalimah, dari kalimat-kalimat ini, allati fahat fiha nafhatul fasal, yang telah ditiupkan, yang telah menyerbak, apa itu menyebar, ibarat bunga dia semerbak, min hanafhatul fadli, yaitu keutamaan-keutamaan Allah, sa'ni la tusafu bil azkar, tak bisa digambarkan, tak bisa disifatkan dengan disebut. Lu umri man syariba rahikul ansafin ayyan. Terusnya isinya adalah memuji-muji para pelopor atau pendiri dari aliran Baha ini. Nah, kemudian hasil aliran Baha ini, babi itu artinya pintu tadi. Pintu masuknya Bahai adalah sekte buatan hasil campuran banyak agama, aliran filsafat. Nah, dari sini nanti kita tahu Bapak Ibu, kenapa disebut campuran banyak agama. Campuran banyak agama ini asimilasi agama. Jadi ada orang diambil dari agama Hindu sedikit, Buddha sedikit, Konghucu sedikit, Kristen sedikit, Islam sedikit. Jadi dikumpulkanlah agama-agama itu, diambil sesuka mereka. Mana yang menguntungkan mereka ambil. Nah, namanya percampuran asimilasi ya. Nah, agama mereka adalah campuran dari Buddhisme, Brahmaisme, paganisme, Buddhisme ya Buddha,
Brahmaisme Brahma, Pagarisme penyembah batu patung, Zoroaster. Zoroaster ini Konghucu atau Yahudi, Kristen dan Islam. Paduan sekte Sufi dan Batini. Pondasinya dibangun dari atas reruntuhan filsafat batinia yang bertujuan utamanya untuk menghancurkan Islam dengan alat takwil, klaim risalah wahyu dan syariat yang menasakh hukum Islam. Lihat Grand Syekh Al-Azhar Muhammad Al-Khudri Hussein, Kitab Rasail Islam. Nah, jadi inilah. Ini kalau kita lihat penggabung-gabungannya, apa saja yang mereka gabungkan nanti, apa saja yang mereka campurkan. Nah, kita tengok berikutnya nih Bapak Ibu. Nah, ini dia. Akidah dan pemikiran sekte Bahaiyah. Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah meyakini bahwa Allah menempati sebagian makhluknya. Maksudnya adalah bahwa manusia atau Allah dan manusia itu menyatu, manunggaling. Jadi kamu Allah, Allah kamu. Ini namanya manunggaling. Nah, itu mereka ambil dari ayat Al-Qur'an. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sebelum itu surah Al-Qaf min hablil warid. Lupa saya pangkalnya. Jadi manusia itu lebih dekat daripada urat nadi mereka. Jadi diterjemahkan urat nadi ini berarti Allah itu menyatu dalam diri kita, manunggaling. Nah, kemudian yang kedua mengimani reinkarnasi. Reinkarnasi itu maknanya bahwa nanti setelah alam semesta ini hancur binasa, akan muncul alam yang baru. Dan seperti apa kondisi manusia dahulu di alam yang pertama itu akan hidup di alam yang kedua dengan kondisi yang sama pula. Tapi waktu yang berbeda. Begitu terus. Selesai pula kehidupan masa itu, diganti lagi kehidupan yang baru, reinkarnasi lagi. Reinkarnasi lagi. Dan tak ada akhirnya dunia ini. Itu keyakinan mereka. Yang ketiga, meyakini semua agama benar. Namanya ini pluralisme agama. Yang keempat, meyakini kenabian Buddha, Brahma, dan Konghucu. Mengimani bahwa Nabi Isa disalib seperti keyakinan Nasrani. Mengingkari mukjizat para nabi, mengingkari hakikat malaikat, dan mengingkari surga dan neraka. Ini surah dahsyat ini. Makanya seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa ini kesesatannya ba'idah, sungguh sangat jauh dibanding Ahmadiyah. Kemudian mengharamkan hijab bagi wanita dan menghalalkan nikah mut'ah. Nah, kenapa ada nikah mut'ah di sini Ustaz? Karena bahwa ini pecahan dari Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imam 12. Karena Syiah ini banyak sekali pecahannya, nah termasuklah Bahaiyah ini. Nah, nikah mut'ah itu apa sih, Ustaz? Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Ayo kita nikah berapa bulan? 2 bulan. Ayo kita nikah berapa bulan? 2 hari. Ayo kita nikah berapa lama? 3 minggu. Itu nikah mut'ah, nikah kontrak. Maka ini sangat merugikan kaum perempuan. Maka hati-hati anak gadis kita yang sampai mereka salah bergaul. Apabila mereka salah bergaul, dapat aliran Syiah Bahaiyah ini, maka mereka dengan mudah akan melakukan praktik nikah mut'ah ini. Yang ke-8 mengatakan bahwa agama bab. Ya, agama bab ini berarti bab pintu tadi adalah penghapus syariat Muhammad SAW. Nah, jadi apa yang dibawa oleh Ali Muhammad atau Bahaullah tadi adalah sebagai penghapus, sebagai nasakh agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Tidak membolehkan solat berjamaah kecuali solat jenazah. Membatalkan haji ke Mekah dan haji mereka ke makam Bahaullah di Palestina. Nanti ini sangat jelas sekali Bapak Ibu. Maka dengan keraslah fatwa ulama dunia Islam, fatwa Syekh Salim Al-Bisri, Grand Syekh Al-Azhar Mesir, penganut Baha'i adalah kafir. Karena sudah luar biasa menyimpang. Fathul Darul Iftah Mesir tahun 1939 dan Komisi Fatwa Al-Azhar Mesir, 7 Muslim ikuti agama Baha'i adalah murtad. Terakhir fatwa Syekh Qaid Al-Haq, Grand Syekh Al-Azhar Mesir tahun 81, tidak sah alias batal pernikahan muslimah dengan lelaki penganut Baha'i. Ini artinya sama seorang perempuan muslimah menikah dengan
non-Muslim. Nah, seperti yang berlaku di Indonesia akhir-akhir ini. Bisa jadi itu pengikut Bahai. Jadi dia perempuannya muslimah, laki-lakinya perempuannya muslimah, lakinya non-muslim. Maka itu tak boleh, haram. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik hatta yu'min, sampai mereka beriman. Tak boleh kita menikah beda agama. Haram di Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu batal menurut syariat, dan hubungan suami istri itu haram seperti perzinahan. Nah, inilah bahayanya dan sesatnya kelompok Al-Bahai tersebut. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada soalan, silakan ditanyakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Andi. Sekarang tiba saatnya bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau mungkin tanggapan berkaitan dengan sekte Ahmadiyah dan Bahaiyah. Ya, silakan disampaikan, silakan dinyalakan audionya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang Ahmadiyah tadi kan ada dua ya, yang Qadian sama Lahore. Ya. Lahore ini apa pengembangan dari yang Qadian itu yang asli, yang mulanya lantas berkembang Lahore. Mengingat Lahore itu bukan di India rasanya. Pakistan. Tempat ya, Pakistan ya. Ya. Yang Lahore pengembangan Oke, baik. Ya, bagus pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, negara India itu kan baru. Ya, Pak ya. Iya. Dulu itu belum ada namanya India, belum ada namanya Indonesia, belum ada namanya Pakistan. Nah, nama-nama itu kan baru muncul di belakang. Nah, jadi masuknya aliran ini ke Indonesia melalui daerah mereka masing-masing. Karena awalnya kan berkembang di India. Setelah berkembang di India pada abad ke-18-19 itu, tersebarlah aliran ini. Ada yang ke Inggris, ada yang ke, yang saya tahu di Inggris itu yang besar. Kalau di Eropa, kalau di Amerika saya nggak dapat saya datanya. Kemudian di Timur Tengah, kemudian ke Asia. Jadi ke Eropa itu targetnya Inggris. Kemudian ke Asia itu targetnya beberapa negara, di antaranya Indonesia. Kemudian masuk juga ke sekarang namanya Pakistan. Nah, dulu kan belum ada nama itu. Nah, yang di India tadi mereka melebarkan sayap dakwah mereka ke Indonesia. Nah, masuk dengan nama Qadian, Ahmad Qadian. Kemudian yang Lahore, Ahmadiyah Lahore, yaitu Ahmadiyah yang berkembang di Lahore, Pakistan. Nah, juga memasukkan atau melebarkan dakwah mereka ke Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan dengan kelompok lain, misalnya Bapak Ibu, Salafi misalnya. Salafi itu masuk ke Indonesia melalui Arab Saudi. Nah, kenapa Arab Saudi? Ya, karena Arab Saudi berkembangnya di sana. Mu'tazilah misalnya. Mu'tazilah itu masuk ke Indonesia melalui Harun Nasution, Neo Mu'tazilah, karena Harun Nasution belajar ke Amerika. Nah, apakah Mu'tazilah ini hanya di Amerika? Tidak. Jadi sebenarnya orang yang belajar di Inggris juga membawa pemikiran Mu'tazilah, pemikiran mendahulukan Al-Quran, mendahulukan akal daripada Al-Quran hadis. Dan dibawa oleh orang-orang yang sekolah di Inggris, orang sekolah di Amerika, ada yang sekolah di McGill, ya McGill itu Amerika biasa, McGill, mana lagi? Nah, jadi masuknya ke Indonesia melalui dua pintu ini. Ada yang disebut dengan pintu Qadianiyah yang di India, Qadian, dan juga masuk dari pintu Ahmadiyah Lahore. Nah, bisa jadi ada pintu lain, misalnya Ahmadiyah
eh, Tajikistan. Nah, tapi kita nggak menemukan data itu. Karena dulu kan Pakistan, Tajikistan, Turkistan, Kazakhstan itu kan satu negara. Satu negara di bawah Uni Soviet ya kalau nggak salah ya Pak ya. Soviet, cuman pecahannya jadi Rusia, Turkistan, Kazakhstan dan sebagainya. Nah, jadi negara-negara kecil. Nah, disebut oleh para peneliti ini Ahmadiyah itu masuk melalui ada yang dari Ahmadiyah Lahore Pakistan, ada yang dari Ahmadiyah India atau Qadianiyah. Kira-kira begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, melihat lagi ada perkembangan dulu pernah mendengar juga aliran kepercayaan. Apakah aliran kepercayaan juga pengembangan dari sini atau berdiri sendiri atau lain lagi? Aliran apa Pak? Aliran kepercayaan. Ya, baik. Nah, aliran kepercayaan, ya. Nah, semua aliran itu, ya, apa namanya Pak aliran kepercayaan? Saya kurang ini saya, karena semua aliran itu punya kepercayaan masing-masing. Nah, kayak Ahmadiyah ada kepercayaan, ya. Kalau mendengar info-infonya, kalau aliran kepercayaan itu dia enggak perlu sholat, enggak perlu lagi. Oke, baik. Yang sholat itu kan untuk mengingat Allah. Kalau udah mengingat, udah bersalah, udah berbuat baik, ya enggak perlu. Ya, baik, betul. Sebenarnya Bapak Ibu, aliran kepercayaan itu, misalnya nih, Ahmadiyah ditolak. Bagaimana caranya dagangan aliran kepercayaan ini diterima lagi? Terpaksa dibungkus dengan bungkus yang lain. Intinya itu juga. Nah, ke depan nanti bisa jadi ada namanya aliran Tauhidiyah, misalnya begitu. Tapi dia tidak membenarkan sholat, puasa itu, sholat itu hanya 3 kali saja. Kata Pak Ade kan, Pak Ade Anando, 3 kali sholat tadi. Nah, apapun nama aliran itu, sebenarnya itu hanya apa istilahnya itu, nama baru casing saja yang berubah. Nah, maka di sini kita harus mesti cerdas. Ini aliran tidak membenarkan sholat. Ada nggak dulu ya aliran tak membenarkan sholat? Oh, ada bahaya. Sebenarnya reimpertasi itulah, representasi itulah yang diambil oleh mereka. Mungkin secara keseluruhan mereka tolak. Dulu Syiah ketika masuk ke Indonesia, Syiah itu ada 2 masuk Pak. Melalui Iran, melalui Irak. Ada juga sekarang ini di Pekanbaru melalui Pakistan. Ada juga Syiah Pakistan itu. Nah, di Pekanbaru berkembang Syiah dan itu dapat dukungan dari PBB. Maka imigrasi kami di Pekanbaru ini membolehkan mereka tinggal. Itu Syiahnya Syiah Pakistan, Pak. Orangnya tegap, tinggi, dan mempraktekkan nikah mut'ah tadi. Nah, apapun namanya itu, kita yang jadi pegangan kita adalah seperti apa pemikiran mereka. Contoh ya, kita bawa agak melebar sedikit. Dulu ada istilahnya Wahabi. Dapat pertentangan keras dari masyarakat. Diganti nama dengan Salafi. Isinya itu juga. Nanti kalau ditolak Salafi ini, nggak tahu lagi apa namanya nanti. Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Mu'tazilah ditolak, diganti liberalisme. Liberalisme dapat pertentangan keras kan dari masyarakat Indonesia. Diganti dengan baru sekularisme. Nah, apapun nama aliran itu, maka dibuat baru terus. Dibuat baru. Muncullah liberalisme, sekularisme, kemudian pluralisme. Nah, feminisme, ini aliran ini ditolak sekarang nih Bapak Ibu. Muncul istilah baru. Apa namanya? Moderasi beragama. Jadi kalau Bapak Ibu amati pemikiran dari konsep moderasi beragama itu adalah sekularisme sebenarnya.
Misalnya sekuler itu kan tidak ada hubungan antara negara dengan agama. Modernisme aja begitu. Kemudian kita mesti apa istilahnya itu? Pemimpin itu nggak mesti begini, nggak mesti orang Islam. Nah, itu hanya casing saja yang diganti. Maka di sini itulah kita pentingnya mempelajari firqo-firqo dalam Islam, kelompok-kelompok yang lahir dalam Islam ini. Yang menjadi titik tekan kita adalah pada akidahnya. Orang mungkin bisa bertukar. Zaman bisa berubah. Tapi pemikiran tetap itu juga yang akan dikembangkan. Misalnya di Indonesia PKI ditolak. Mungkin ke depan tidak PKI lagi disebut. Misalnya disebut cinta NKRI. Pada isinya itu. Contoh. Sebagai contoh saja. Nah, kira-kira begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Mungkin satu lagi Pak Ustadz. Ada dulu pernah dengar juga Darul Arkam. Itu bagaimana pemahaman Darul Arkam? Betul. Nah, ini menarik sedikit ceritanya Pak Haji Amri. Jadi, saya dulu pondok tamat di Pekanbaru. Nama pondoknya Nurul Albab. Setelah kami keluar, masuklah Darul Arkom ini ke pondok kami itu. Jadi memang di pondok kami semua dikeluarkan karena pondok tutup. 2 tahun kemudian datanglah Darul Arkom dari Malaysia. Ya, Malaysia. Dari Malaysia ya. Saya tahu betul karena setelah kami keluar dari pondok dapat kabar. Pondok antum Ustaz kemarin kan tutup kata dia. Oh iya saya bilang. Sekarang sudah buka lagi. Oh iya siapa di sana sekarang? Darul Arkom dari Malaysia. Oh gimana ini mereka pemikiran mereka. Jadi ketika itu dia bercerita dan bahkan anak pendiri dari Arkom itu saya ketemu di Jakarta. Jadi di situ mereka itu muda lagi sudah disuruh menikah, Pak. Kemudian perempuan itu tak boleh keluar, mesti di rumah saja. Kemudian perempuan itu mesti siap dipoligami. Dan mereka ini lebih kepada pengembangan usaha global. Jadi mereka itu sebenarnya tidak tergolong kepada aliran sesat, tidak. Ya. Nah, mereka itu hanya lebih introvert saja, lebih tertutup mereka itu. Dan tak mau berbaur dengan kita. Nah, itu yang saya tahu dulu ketika Arkom ini. Tapi yang jelas pemikirannya ya tak jauh berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman ada beberapa perkara furu yang diwajibkan kepada pengikut mereka. Poligami itu wajib bagi mereka tuh, Pak. Kalau masih punya istri satu, itu belum gentle lagi kata dia. Belum afdal ya. Belum afdal. Jadi saat Anam belum afdal kata Arkom itu. Belum sempurna agamanya. Tapi sebentar aja Pak, cuman setahun di pondok saya, habis itu karena masyarakat tak terima, karena ada yang karena kebiasaan kita kan berbaur, kemudian pengajian. Ini pengajian tak boleh sama sekali. Nah akhirnya mereka pindah lagi ke Jakarta, ajak ke Malaysia. Di Dumai ramai juga dulu, Pak Ustaz. Oh ya, ke rumah ya? Di Dumai ya, di Dumai. Ya, karena Pekanbaru dapat tempat jadi Pekanbaru ini, Pak. Oke, baik, silakan, Nek. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Salam ya. Bu Nurlela ya, Pak Bekasi. Ya, Bu. Cuman mau nanya aja, Pak, mau bertegas saja. Kalau Muhammadiyah, NU, LDI itu kita namakan apa itu sebenarnya, Pak? Gimana? NU, Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah, itu ya? Ya, itu Al-Wasliyah. Masuk nggak Ahlussunnah wal Jamaah kan itu kan? Ya, mereka itu ormas, organisasi.
Organisasi, golongan organisasi itu ya. Ya, itu organisasi. Misalnya saya Al-Wasliyah di Medan. Al-Wasliyah itu ya NU ajarannya, NU. Al-Sunnah ajarannya. Tarbiyah. Ya. Kemudian Ya. NU. Saya Ada Muhammadiyah, lagi, Pak. Berarti ya, ada lagi di Tuan Guru Bajang itu di mana? Nusa Tenggara Barat ya? Ya. NTB. Ya, NTB. Apa namanya itu? Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon, NW. Itu organisasi saja untuk mengumpulkan massa. Karena ada untung bagi mereka, tapi pemikirannya ya Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun nanti ada oknum yang menyimpang, itu bukanlah yang dibawa oleh Syekh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari dan Hadratul Syekh Ahmad Darwish. Ahmad Darwish itu Ahmad Dahlan. Nah, yang menyimpang belakangan ini tidak menjadi perwakilan dari kelompok tersebut. Karena memang setiap kelompok itu ada saja yang menyimpang. Dalam Islam pun begitu. Ketika ada orang Islam yang menyimpang, bukan berarti Islam itu yang rusak, tidak. Nah, kira-kira begitu Bu Nurlaila. Berarti untuk organisasi ini sebenarnya perbedaannya Nabi itu misal kayak sholat kunut, Muhammadiyah kan nggak melaksanakan, NU, tapi Nabi juga pernah melakukan, pernah enggak, misalnya Betul. gitu ya, Betul. puasa 29 dan 30 misalnya ya. Kayak taraweh 23 dan 11 gitu ya, itu ya. Nah, baik. Jadi sedikit saya jelaskan supaya kita pada bingung ya tercerahkanlah mudah-mudahan. Kenapa ada yang puasanya mulai hari Sabtu kemarin dan kenapa mulai hari Ahad? Kan begitu ya, Bu ya? Nah, itu sebenarnya penentuan hilal. Nah, Muhammadiyah menentukan, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, melalui hisab. Jadi hisab itu sudah ada hitungannya. Sementara kapan pemerintah ini memang betul-betul ru'yah dia hari itu. Nah, ini ijtihad saja. Karena di zaman sahabat dulu juga pernah terjadi demikian. Nah, ini penentuan dan ijtihad itu kalau ulama beristihad ajron, kalau dia benar mendapat 2 pahala. Kalau dia salah akhto'a ajron wahid 1 pahala. Itu ulama yang beristihad. Kalau kita nggak bisa. Kunut, Nabi kunut, yang tak kunut. Nah, itu apa namanya khilafiyah dalam furu'. Khilafiyah dalam furu'. Yang bermasalah adalah ketika orang khilafiyah dalam furu', maka disesatkannya orang lain itu. Itu yang bermasalah. Kalau di Mesir, Bapak Ibu, kalau di Mesir, Darul Ifta'nya, rumah Ifta' yang mengeluarkan fatwa, yang dikeluarkan oleh seorang mufti, itu diakomodir langsung oleh negara. Jadi di bawah mufti itu, negara mengesahkan. Nah, jadi tak ada yang beda puasa. Nah, sementara di Indonesia, saya kira bisa juga buat seperti itu. Tapi tak tahu penyebabnya apa. Nah, maka di Mesir itu tak pernah ada yang puasa mulai Sabtu atau mulai Ahad. 1 kata. Karena puncak tertingginya namanya mufti. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Nah, baik. Kalau saya kan dari Padang ya, jadi dari keluarga saya dulu kan Muhammadiyah ya gitu. Nah, kemudian kan saya belajar mengaji beberapa. Nah, ada salah satu ya misalnya dari guru saya menyatakan, ya gurunya itu guru ngaji ya, maksudnya mengatakan kalau misalnya kita mengikuti misalnya kan itu taraweh misalnya, kemudian kayak tadi yang ditentukan lebaran ya, itu antara NU dan Muhammadiyah. Katanya sebaiknya kita mengikuti pemerintah saja. Jadi sehingga nanti yang bertanggung jawab itu adalah pemerintah, itu pimpinannya gitu. Karena nanti ketika kita meninggal di dalam kuburan nggak ada ditanya nanti kamu Islamnya Muhammadiyah, kamu Islamnya NU gitu. Ya. Itu ya, benar. Itu sebaiknya ya, memang begitu ya, Pak Ustadz. Ya, saya pribadi karena saya nggak bisa berijtihad, belum memumpuni ilmunya dan juga ya belum apa-apalah. Maka di sini
saya serahkanlah kepada pemerintah. Nah, pemerintah ini kan di situ juga kumpulan para ulama. Nah, ya, itu MUI, kemudian ormas yang lainnya seperti NU, Al-Wasliyah, kemudian Perti, kemudian apalagi Persis, NW, Waton, dan juga di Sulawesi itu ada lagi namanya satu, apa saya. Nah, jadi yang paling selamat dalam penentuan ini kita serahkan kepada pemerintah. Nah, saya mengikut itu. Tapi kalau ada yang lain misalnya, ya karena kan dalam perkara ijtihad ini, kecuali misalnya Bapak Ibu, puasanya hari Kamis sudah mulai. Nah, itu jelas. Hari Kamis bagaimana mungkin? Karena puasa itu kata Nabi, kalau enggak 29, 30. Dua itu aja. Dua kemungkinan, 28 enggak ada puasa 28, 31 enggak ada. Jadi Ya, kalau orang puasanya 29, oh masih oke. Atau mungkin 30 dia, itu masih oke. Kalau kurang pada itu sudah tidak masuk lagi kategori ahlus sunnah wal jamaah. Ya, soalnya kadang ini juga Ustadz, kayak dulu saya kan ikutin Muhammadiyah. Nah, kemudian setelah saya ikutin pemerintah. Nah, kemarin saya ikutin Muhammadiyah lagi karena saya lihat kan di Mekah udah pada puasa gitu kan gitu. Ya. Jadi agak ini juga kita gitu. Berarti nanti lebih lebar surganya tuh 2 kan. Ya namanya kita lagi mencari ya, beda ya Ustaz. Kalau Ustaz kan memang dua-duanya itu ya udah. Ada masalah itu Bu. Tapi kalau saya selama ini ya pemerintah, sampai di Mesir dulu kami ikut pemerintah, sampai di Indonesia ini juga ikut pemerintah karena ya yang mayoritas lah as-sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu kan dia sawad hitam dan besar. Ini hitam memekat, jumlahnya banyak. Nah, itu sifat yang disebutkan oleh Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah sawadul a'zam. Walau alam aja ya kemarin karena mendengarkan penjelasan Bapak Ustadz Khairul Anam, akhirnya saya kemarin ikutin Muhammadiyah sesuai keyakinan gitu. Itu Ustadz Anam kapan mulai puasa kemarin? Hari Sabtu atau Ahad? Sabtu. Hari Minggu. Bukan hari Jumat ya, Ustaz ya? Saya Muhammadiyah udah cepat jam Sabtu. Apa Sabtu ya kemarinnya. Makasih Pak Ustaz penjelasannya. Ya, berarti kalau cepat puasanya, cepat lebarannya, cepat nanti ke surganya, Bu. Amin ya robbal alamin. Lebih dulu tentang LDII. Oke, baik. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sudah ketemuan. Ya, baik. Jadi saya pernah tanya Bapak Ibu, salah seorang komisi fatwa MUI Riau. Nah, saya pernah tanya, namanya Ustadz Masriadi Hasan, Haji Masriadi Hasan LC MSY. Nah, saya tanya, karena beliau ini waktu itu jadi komisi fatwa. Saya tanya, Ustadz, bagaimana pandangan antum tentang LDII? Beliau cerita, kami sudah sampai ke pusat LDII di Jawa, kata dia. Dan kami masuk dalamnya, apa yang saya lihat, itu kata beliau, apa yang saya lihat, dan kami tanyakan kepada pendiri ataupun ulama-ulama yang ada di situ, tak berbeda dengan apa yang kita pelajari. Itu pengakuan dari LDII di situ. Nah, tapi apakah seperti itu kenyataannya? Itu wallahu a'lam Bapak Ibu. Bisa jadi. Ya bisa jadi. Bitona, jadi tidak ngaku gitu sama padahal tidak. Gimana? Bitona, jadi ada 2 ini jadi tidak ngaku gitu. Padahal mah beda. Takiyah. Jadi di depan kita sama tapi sebetulnya dia enggak gitu. Ya sama. Makanya disitulah kita sulit Bapak Ibu untuk mengukurnya. Sama seperti Syiah. Syiah itu ada satu keyakinan dan akidah mereka namanya taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan identitas. Iya.
Misalnya kamu Syiah, kamu mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci Utsman, kata mereka tidak, saya sama seperti kalian. Itulah pengakuan dia di hadapan kita. Tapi di belakang kita mereka mencaci maki. Nah, jadi di sini sulitnya kita untuk mendeteksi apakah ini sesat atau tidak. Nah, ketika Ustadz ini datang ke pusat LDII, ditanyalah apakah kalian mengakui ini? Ya. Apakah kalian begini? Ya. Apakah kalian begini? Ya. Apakah kalian menolak Nabi? Tidak. Begini. Jadi di hadapan keterangan di hadapan Ustadz Mas Riyadi itu ya sama seperti kita keyakinannya. Makanya kata beliau, ya menurut pantauan kami setelah kami cek ke lapangan yang di pusat itu, ya apa yang mereka yakini sama dan yang kita yakini. Tapi mungkin berbeda ya Bapak Ibu ya, karena kita banyak dapat laporan dari masyarakat, oh begini, 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 begini. Ini mesti kita teliti lagi. Misalnya tempat kami ini ada nih, kalau baca doa itu hanya langsung bismillah saja. Tak pakai baca doa Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, sebenarnya ini adalah doa dan khilafiyah, doa itu banyak. Boleh kita pakai bismillah saja, boleh juga pakai doa yang lain. Atau misal doa buka puasa, doa sebelum buka Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Doa setelah berbuka, zahabaz dhama'u wa batalil uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Misalnya begitu, itulah yang menjadi perdebatan tadi. Tapi yang pernah saya lihat ya Pak Ustadz, yang waktu kartu orang LDII itu ya, misalnya di rumahnya itu misalnya toilet itu nggak sama dengan toilet kita gitu. Jadi benar-benar toiletnya itu pokoknya nggak boleh kena percikan, nggak boleh itu gitu. Pokoknya mereka itu yang saya pernah gitu datang gitu ya Pak Ustadz. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, itu ada nilai positifnya itu. Jadi bersih berarti kan. Bukan berarti beda toilet, beda agama, tidak. Enggak, kalau saya sih maksudnya yang pernah saya tahu, maksudnya saya nggak bilang berbeda ya. Maksudnya yang kalau kita kan yang dari kita kebiasaan ini maksudnya gitu. Oh, yang ya, maksudnya kalau tidak beda saya dosa juga Ustaz, nah boleh kan? Oh. Maksud Nah, saya itu ya, jadi untuk mengukurnya nanti dengan kelompok apapun kita bertemu, mengukurnya itu adalah dengan menilai pemikirannya, akidahnya. Kalau ibu dapat akidahnya yang menyimpang, misalnya tidak mengakui Al-Quran, tidak mengakui Nabi Muhammad, kemudian mencela para sahabat, kemudian menyesatkan kaum muslimin, kemudian tak mau haji ke Mekah. Karena ada jemaah di Pekanbaru ini, Jamaah Islamiyah namanya, pendirinya Abdul Karim Jamak. Itu hajinya nggak ke Mekah Bapak Ibu, hajinya ke Kerinci, perbatasan Riau Jambi. Nah, kata dia lebih utama umroh dan haji ke makam gurunya itu daripada ke Mekah. Ini menyimpang ini. Jadi yang begitu-gitu itulah yang kita, tapi nanti pecinya yang satu hitam, yang satu putih. Yang membedakan isi kepalanya dia sebenarnya. Yang satu berjenggot, satu tidak. Anda berjenggot, saya enggak. Dia lebih ganteng kayak orang Arab, pakai kacamata dia. Saya enggak. Nah, kira-kira begitulah Bapak Ibu. Ya, makasih Pak. Cukup selama belajar kajian ini ya cukup banyak juga ilmu yang didapat ya. Misalnya mengenai tauhid ini kita udah tahu mana yang aliran yang benar, mana aliran yang tidak benar. Itu banyak sekali. Bersyukurlah kepada Ustaz Khairul Anam, Bu. Bersyukur kepada beliau ini. Ya, karena beliau ini dan kajian-kajian lain ya. Saya bersyukur sekali, dan ini Pak Ustadz Anam, Khairul Anam ini kan tidak berhenti di 3 bulan aja kan, ini berlanjut nggak Pak Ustadz? Ya, nanti insya Allah ada angkatan berikutnya. Soalnya nanti kalau kita pikirkan. Terhenti sampai di sini rasanya terputus juga nih, kayaknya kita
menjadikan suatu apa namanya suatu kebiasaan sehingga kita sudah apa namanya bertambah ilmu kita juga gitu. Alhamdulillah. Kalau dihentikan rasanya kok sayang terhenti gitu. Ya, insya Allah. Ya, saya sekarang sudah ini Bapak Ibu, buku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Ustaz Anam sudah saya tulis, sudah hampir cetak. Itu ada 4 jilid Ustaz. Yang pertama tentang pengantar ilmu akidah, yang kedua tentang mudah paham sifat 20, yang ketiga kenabian dan kerasulan, mengenal nabi dan rasul lebih dekat, yang keempat kesempurnaan iman. Ini 4 jilid ini. Nah, itu akidah yang kita pelajari di Azhar dulu. Dibagi kepada 3, yaitu ilahiyat, nubuwat, dan sam'iyat. Nah, insya Allah kalau kita tuntas belajar. Ya, ya Bu. Sudah ada di apa namanya di toko buku. Belum ada. Ini sedang proses cetak sekarang. Yang sudah selesai buku kami, buku seri Perjalanan Akhirat yang kemarin Ibu beli itu. Nah, itu 5 jilid. 5 jilid Yang buku sifat itu 20, Bapak. Belum ya, Pak? Sedang diedit Bapak Ibu, sedang diedit sifat 20 itu. Saya tertarik itu Pak, sifat 20 Ya, itu Pak. insya Allah nanti bisa hubungi Ustaz Anam saja atau saya pun langsung boleh. Nah, sedangkan buku Perjalanan Akhirat ini itu 5 jilid tentang kehidupan di alam kubur, tentang kiamat besar, kiamat kecil, kemudian hari berbangkit, padang mahsyar, telaga Nabi, yaumul hisab, yaumul mizan, pemberian catatan amal, siratul mustaqim, jembatan kedua, Qantara, Ashabul A'raf, surga dan neraka. Jadi ternyata di akhirat itu nanti ada 14 pos yang kita lalui. Dan itu alhamdulillah sudah kami tulis dalam buku seri Perjalanan Akhirat 5 jilid 1084 halaman. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Pak Ustadz kalau masih bisa, nanti yang tentang yang mulai puasa ada yang lebih duluan. Pernah dengar ada yang mulai hari Jumat. Jadi 2 hari duluan. Ya. Kalau tidak salah infonya itu dari tarekat Naqsabandiyah. Naqsabandiyah, ya betul. Nah, inilah yang hari Jumat itu ulama sepakat semua. Hilal bulan Ramadan itu belum muncul. Nah, ini jumhur ulama ini, Pak. Hari Jumat itu hilal belum muncul. Apabila hilal atau bulan Ramadan belum muncul, maka haram bagi orang berpuasa. Bahkan perpindahan bulan saja Sya'ban ke ke Ramadan itu namanya kan yaumus syak, puasa di hari Ragu. Itu haram puasa, enggak boleh puasa di hari Ragu itu. Maka kalau mereka beristihad itulah yang membuat aneh tadi itu. Iya. Ini mesti cross check. Nah, sebenarnya ini tugas MUI, ya. Ya. Kalau mereka mengambil atau melihat bulan Ramadan itu apakah hilal ataupun hisab, mungkin melalui hisab juga, hisab mereka mungkin ya. Tapi kedengarannya mereka selalu duluan 2 atau 3 hari dari yang itulah. Ya. Dan berakhirnya juga duluan. Tetap aja. Tapi ya nggak tahu hisab mereka bagaimana. Tapi bulan mereka masih bulan yang di atas kan, Pak? Ya, bulan di atas. Tahu beda bulan. Karena itu jauh sekali. Kalau selisih sehari 2 hari kan ikhtilaf kita wajar kan. Karena bisa jadi bulan itu tertutup awan. Nah, kan begitu. Nah, ini yang saya sebut tadi Bapak Ibu. Ini dia 1. Kehidupan di alam barzah. Ya. Ini yang keduanya. Kiamat hari berbangkit. Ya. Ini yang ketiga. Padang mahsyar, telaga Nabi. Ini yang keempat. Pemberian catatan amal, sirat, syafaat. Ini yang terakhir. Neraka dan surga. Jadi semua kita pasti akan ke sini.
Tak ada satupun manusia yang tak melewati fase ini. Nah, kelima-lima fase ini. Nah, dan dalam buku ini sedikit cerita ya Bapak Ibu. Setiap fase yang kita lewati, 14 pos itu, ada amalan yang dibuatkan Nabi. Jika kita lakukan amalan itu dapat meringankan perjalanan kita di setiap fase itu. Alam kubur ada, hari berbangkit, di padang mahsyar, telaga Nabi, dihisab. Ada amalan ringan, tapi memberatkan timbangan amalan kita. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin cukup itu, Ustaz. Baik, Ada lagi yang lain? Ya. cukup. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya nih. Baik, silakan Bu. Ini kalau nikah siri dengan nikah mut'ah itu sama nggak sih Ustadz? Ya, nikah siri. Sir itu artinya rahasia. Sirun. Nah, nikah siri, kenapa disebut siri? Karena tidak tercatat di pencatatan sipil. Nah, misalnya si A menikah dengan si B. Syarat dan rukunnya terpenuhi. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Nah, terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, nikahnya sah. Tapi tak tercatat di pencatatan sipil. Kenapa tak tercatat? Takut ketahuan istri kedua, misalnya. Nah. Takut ketahuan istri kedua berarti dah 3 nikah ketiga berarti dia. Iya. Nah, sah nggak menurut agama? Menurut agama sah. Nah, tapi di mana kerugiannya? Ruginya nanti ketika mereka ini pisah hidup atau pisah mati, maka sang istri itu tak dapat waris. Tak dapat harta gono gini. Karena ketika bercerai misalnya kan, bisa hidup atau mati kan ada harta gono gini. Dibawa ke pengadilan, ditengok catatannya. Ini betul ibu istrinya si bapak ini? Betul Pak, kami dah nikah, dah ada 5 tahun kami menikah. Tapi nggak ada catatannya. Itulah Pak, kami rahasia kami. Kalau rahasia jangan bawa ke pengadilan, kata orang pengadilan nanti. Situlah ruginya perempuan. Tapi misalnya kalau dia saya tak maulah pokoknya harta dia itu, pokoknya saya harus ada pendamping aja. Kalau begitu ya terserah dia sebenarnya. Tapi sah Ustadz ya? Sah, menurut ini sah. Nah, boleh. Nah, tapi nanti yang kasihan juga Bapak Ibu, yang kasihan, andai dia punya anak, ya, andai punya anak, tentu anaknya dibuatkan KK, dibuatkan KTP juga, sekolahnya di mana. Ditanya orang tua, ada orang tua. Ketika didata, nggak ada datanya. Di situ sulitnya. Zaman dulu kan, zaman Nabi itu nggak ada pendataan negara itu. Nikah itu asal cukup rukun dan syarat, maka sah menikah. Karena waktu itu nggak ada pembuatan KK, nggak ada. KTP nggak ada, paspor nggak ada, menerima beasiswa nggak ada. Nah, di situ. Jadi sahkah? Sah. Kemudian nikah mut'ah, kalau nikah mut'ah ini tak boleh. Itu diharamkan oleh para ulama. Kenapa? Karena di samping merugikan perempuan, itu tak cukup syarat dan rukunnya. Andai cukup syarat dan rukunnya, maka tujuan nikah tak tercapai. Apa tujuan nikah? Untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Andai dia nikah cuma 2 minggu Bapak Ibu. Jumpa orang di jalan, bro nikah kita yuk katanya. Ayolah kata dia. Berapa lama? 2 minggu aja. Di mana dia jumpa nikah? Ini merusak nanti. Merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Seenaknya aja nanti Ustadz ya. Iya, yang enak tuh laki-lakinya Bu. Yang perempuannya ya rugi. Yang rugi perempuannya. Ada yang senyum nampaknya. Itu nikah siri itu Ustadz, wali atau saksi harus sesuai dengan itu juga atau bisa wali hakim gitu Ustadz? Oke, baik. Nah, ini sebenarnya masuk pembahasan fikih ya, tapi nggak apa-apa, saya coba bahas sedikit. Nah, yang menjadi wali pertama mesti orang tua, kan begitu ya Bu ya? Mesti yang berhak jadi wali. Nah, andai tak ada orang tua, tak ada omnya, pokok yang berhak jadi wali tak ada lagi. Yang tinggal adalah wali hakim.
maka datang pada hakim dia. Oh, oke, nikah dia. Atau misalnya saya tak bisa menikahkan adik saya itu, ponakan saya itu, karena saya jauh nih. Saya berada di luar negeri, saya wakilkan aja ya dengan bapak. Itu sah. Datanglah kepada hakim ini. Tapi mesti minta persetujuan wali dulu. Misalnya walinya itu, saya punya adik perempuan, ayah saya sudah meninggal. Maka sayalah yang berkewajiban untuk menikahkan adik saya ini. Andai saya berhalangan, bisa saya wakilkan ke yang lain. Tapi mesti atas persetujuan saya terlebih dahulu. Nah, syarat dan rukun mesti terpenuhi. Apabila syarat dan rukun tak terpenuhi, maka nikahnya batal. Dan jika juga melanjutkan pernikahan, maka orang itu melakukan perbuatan zina. Nah, kira-kira begitu. Oh, gitu. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Ya, baik. Ada dapat info bu orang nikah siri? Ada ini Ustadz, ada orang nikah siri kok begini ya. Dia tidak memakai wali atau saksi dari pihak perempuan umpamanya gitu. Dia jadi cukup dia berdua, kemudian cari wali dan saksi di tempat lain dengan alasan keamanan. Keamanan biar tidak diketahui dua belah pihak, keluarganya gitu. Gimana tuh Ustaz kayak begitu? Ya, kalau yang begitu berarti sudah mengkong-kolikong berarti dengan hukum kan? Tidak sah berarti Ustaz ya? Ya, tidak sah kalau begitu. Mesti kan menikah itu tujuannya, kata Nabi, kalau menikah itu diinfokan ke khalayak ramai. Jangan disembunyikan. Misalnya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ada istilahnya istri simpanan, misalnya kan begitu. Iya, iya. Masa istri disimpan-simpan? Kan begitu, yang simpan tuh duit, bukan istri. Nah, karena itu bisa menimbulkan fitnah. Iya, iya. Misalnya nih, tiba-tiba Ustaz Anam sudah dengan yang lain. Misalnya begitu. Tentu kita khawatir. Ini Ustaz Anam rupanya yang dibawa itu adalah adiknya misalnya kan. Atau orang. Jadi mesti diinfokan. Kalau ada orang nikah disembunyikan, nah ini dah salah maksud dan tujuan. Pasti niat buruk dia itu. Bisa jadi 10 disembunyikannya. Ngeri juga. Ustaz, kalau misalnya walinya itu yang seperti Ibu tadi bilang kan nggak dari pihak perempuan. Biasanya wali itu kan ayah, kakak laki-laki, gitu kan, atau dari pihak bapak gitu kan. Nah, kemudian itu nggak ada, cuma wali yang dari wali apa aja itu gimana itu? Ya, baik. Nah, jadi misalnya seorang menikah, ayah ada meninggal. Oke, omnya sebelah ayahnya masih ada yang hidup. Nah, kemudian dibilanglah, saya mau nikah om. Om bisa nggak nikahkan saya? Oh, saya tak bisa, nak katanya. Saya lagi ada ini sibuk nih. Om wakilkan aja ya dengan wali hakim yang ada di sana. Karena kami kan jauh-jauh nih. Kamu berada di pelosok, kami berada di kota, tak mungkin rasanya. Dah om izinkanlah. Nah, kenapa mesti diberitahu Bapak Ibu? Nah, ini pentingnya. Disitulah tercapainya tujuan nikah. Karena ketika nanti anak lahir, oh tahu ini nasabnya ke sini. Oh ini keluarganya ini. Ketika ada kemalangan, ada yang menjenguk, ada yang itulah tujuannya menikah itu. Nah, diberitahu kepada orang ramai agar nanti orang semua tahu dan paham bahwa ini si Anu sudah menikah dengan ini. Ini pasangannya ini pasang ini. Nah, karena orang Arab jahiliyah dulu, satu perempuan itu bisa 10 suaminya. Karena semau mereka aja. Siapa nanti yang mirip anak itu, itulah yang dipilih sebagai suaminya. Mirip yang satu ini wajahnya mirip si A. Tapi tangannya mirip si B. Maka nanti carilah yang paling dominan. Nah, itu merusak jadinya. Jadi ketika omnya ini tak bisa, maka barulah diserahkan kepada wali hakim. Andai om ini melarang karena keduniaan, janganlah nikah dengan dia miskin misalnya. Dia hitam, dia pendek, keriting. Kalau itu yang menjadi alasan, itu tak boleh.
Yang ini aja lah, ada gagah, putih, berjenggot, pakai kacamata. Misalnya itu aja lah yang dipilih. Mirip Ustaz Anam. Baru dia suka. Kalau yang lain, hitam pendek, keriting, miskin, tak mau dia. Itu tidak menjadi alasan.